nggak bisa berhenti lagi sekolah itu. Berhenti. Nah, saya berhentinya terakhir di stop oleh istri saya. Nggak usah lagi katanya, sudah jadilah. Sebenarnya saya sudah mau ngambil dokter yang ketiga kemarin itu. Sudah mau daftar di Unsri sekali lagi, stop katanya. Jadilah. Kemudian terus ngambil S1 lagi, sarjana hukum di UTI, sarjana ekonomi di UTI, terus lagi ngambil sarjana teknik, ambil S2 di UGM, tugas belajar saya di Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian ngambil lagi di S2 di Universitas PGRI Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi tanpa disadari sampai 11 doktor saya dari Unsri. Saya sudah buktikan kepramukaan itu merupakan organisasi yang menurut saya terbaik sampai saat ini dalam pengembangan generasi muda, generasi muda kita, supaya generasi muda kita menjadi generasi emas yang dapat membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Iya. Lengkap di sana. Oke, sudah hadir bersama kita Kak Ahmad Tarmizi. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Mantap. Terima kasih Kak sudah hadir di podcast kita, di podcast Ruang Tunas. Ini sebenarnya kita ada di ruang terbaru Kak. Iya. Kalau kakak sering jalan-jalan kemarin belum kayak ini bentuknya. Belum. Memang luar biasa ini. Saya juga kaget sudah ada ruang podcast yang luar biasa semenjak kepemimpinan Kak Reza Palevi. Betul Kak. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya, kita kembali lagi podcast setelah beberapa lama kita istirahat dulu karena kita ada renovasi studio. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi on air seperti biasa, dan kesempatan kali ini sangat spesial sekali bagi kita. Sudah kehadiran kakak kita, ini jauh nih dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, betul. Baik, Kak Tarmizi, Kak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Sehat Kak ya? Ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman searching, lihat-lihat di media sosial ataupun ada informasi-informasi sering melihat beliau ini. Nah, ini kehormatan sekali kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Baik, Kak, kami di sini ada mau nanya-nanya. Mungkin ke adik-adik Kak ya, karena sifatnya kami berharap motivasi juga. Ya, betul. Kita kan memang aktif di gerakan pramuka seperti itu Kak. Ya. Nah, kami informasikan juga Kak Tarmizi ini untuk jabatan di luar kepramukaan, yaitu staf ahli bupati Ya, Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu di bidang pemerintahan. Luar biasa deh. Dan kalau untuk di kepramukaan, beliau adalah ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Ogan Komering Ulu. Wah, luar biasa. Kak, izin Kak, kami ini ada hal yang langsung saja nih yang mau kami tanyakan, yaitu mengenai gelar. Oh iya. Kami sempat kemarin ada lihat podcast kakak bersama Kak Helmi Yahya. Ada tuh kemarin sempat, tapi sudah lumayan lama kami lihat. Ya, ini sebenarnya harus juga kita dapat info ini, karena pertama Kak Tarmizi juga memang orang pramuka, dan itu benar Kak, 83 gelar. Ini kami soalnya searching sih, nggak tahu nih secara ininya. Alhamdulillah 83 itu terdiri dari 72 gelar non akademik. Oke. 11 gelar akademik. Wow. 11 akademik. Itu sudah diakui di rekor muri. Bahkan sudah juga termasuk rekor dunia muri. Wow, luar biasa. Jadi waktu itu diserahkan pada saat hari ulang tahun Ogan Komering Ulu ke-111, yang mana pada waktu itu Pak Edward Chandra selaku PLH Bupati. Ya. Oh, betul. Wow, 83 gelar. Itu maksudnya seperti ini Kak. Kita mau dapat cerita lah dikit-dikit Kak ya. Karena yang namanya gelar kita harus melalui proses kuliah, kemudian
ya ada waktu yang perlu kita jalani seperti itu Kak. Itu bagaimana Kak dengan Kakak kok? Kita kan biasanya Kakak ini S1 paling S2. Iya, iya. Kok bisa Kak? Itu gimana Kak? Jadi saya cerita mulai awal dari kecil. Oke. Nah, ini sebagai motivasi juga untuk generasi muda. Iya. Pada saat saya usia 4 tahun, saya sudah ditinggal pergi oleh ayah saya Oke. untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Saya dibesarkan oleh ibu sebagai single parent. Single parent. Nah, kami 5 beradik. Nah, saya ini setiap pagi oleh ibu saya digosok-gosok kepala saya, rajin-rajin belajar kalau mau berhasil atau sukses. Oke. Atau kalau mau jadi orang. Kalau biasanya kalau dia Bahaso ini Kak ya. bahasa kita itu kalau mau jadi orang Iya. rajin belajar. Nah, saya mulai saat itu TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah lagi, terus kuliah. Tanpa saya sadari mungkin sudah masuk di dalam pemikiran yang paling dalam ini. Nggak bisa berhenti lagi sekolah itu. Berhenti. Nah, saya berhentinya terakhir di stop oleh istri saya. Nggak usah lagi katanya, sudah jadilah. Sebenarnya saya sudah mau ngambil dokter yang ketiga kemarin itu. Sudah mau daftar di Unsri sekali lagi, stop katanya. Jadilah. Nah, itu saya mulai dari sarjana teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Kemudian terus ngambil S1 lagi, sarjana hukum di UTI, sarjana ekonomi di UTI, terus lagi ngambil sarjana teknik, ngambil S2 di UGM, tugas belajar saya di Universitas Gajah Mada ya. Iya. Kemudian ngambil lagi di S2 di Universitas PGRI Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi tanpa disadari sampai 11. Doktor saya dari Unsri, dari Universitas Sriwijaya. Oke. Jadi dari 11 gelar akademik itu 6-nya dari universitas negeri, 5-nya dari universitas swasta. Dari yang negeri ini ya termasuk yang terkemuka dari Universitas Gajah Mada, jurusan teknik mesin saya, Universitas Sriwijaya saja doktornya dengan doktorandusnya itu saya urutkan ya. Iya, Doktornya itu dari Universitas Sriwijaya. Oke. Doktorandusnya itu dari FKIP Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Oke. Insinyurnya itu dari Universitas Lampung Negeri, Universitas Lampung ya. Kemudian SI-nya dari Universitas Terbuka, SH-nya Universitas Terbuka, MT-nya itu dari Universitas Gajah Mada, Jogja. Oke. MH-nya itu dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Palembang. MPD-nya itu dari Universitas PGRI Palembang. Nah, ST-nya Universitas Saburai, ada ST-nya juga. Kemudian PhD-nya itu dari salah satu universitas di India. Oh. Ya, di luar negeri. Luar negeri kan. Ya. Oke. Nah, ini saya capai ya dengan betul-betul mengikuti perkuliahan serius dan tidak hanya ngambil gelar saja. Bisa dibuktikan dari 11 gelar akademik itu 6 saya capai dengan cum laude. Wow. Termasuk Universitas Muhammadiyah, Universitas PGRI. Nah, saya yang paling bangga sekali di Universitas PGRI Palembang. Saya mencapai IPK 4,0. Wow. Nah, jadi saya kira kalau masih banyak yang mengatakan bisa dibeli, bisa diambil saja gelar itu ini itu salah sekali. Bisa dibuktikan universitas yang saya ambil itu universitas yang bonafit semua termasuk di Palembang. Ternama Kak ya. Ya, bisa dibuktikan dengan kawan-kawan di PGRI. Bagaimana cara saya kuliah, bagaimana cara saya kuliah di Muhammadiyah. Apakah hanya datang untuk ujian saja? Nah, saya datang setiap hari dan betul-betul mengikuti prosesnya. Iya. Ya. Oke. Di UGM malah saya tugas belajar.
Oke. tugas belajar. Jadi saya mondok betul, anak istri tinggal di ini, itu dibiayai oleh pemerintah. Oh. Nah, kemudian di dokter di Unsri ya semua orang mengakui kalau di Universitas Sriwijaya ini sulit untuk menyelesaikan S2-nya aja sulit. Iya. Nah, saya sudah selesai itu di S3 Unsri, Universitas Sriwijaya di agribisnis. Nah, alhamdulillah semuanya itu saya capai, tidak ada yang curang. Mudah-mudahan semuanya jujur gak? Semuanya jujur, asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Mantap. Wah, ini benar-benar ini nih untuk teman-teman pramuka, ini ada contoh satu nih kakak kita. Nah, kembali ke pramuka. Oke, ini, Kak. Ya, tadi kurang satu jabatan saya sekarang sebagai ketua Dewan Kehormatan. Oh, betul. Saya lupa itu. Saya lupa. Sebagai ketua Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tahun lalu saya periode lalu sebagai wakil ketua. Oke. Salah satu wakil ketua. Nah, untuk di kuartir cabang saya masuk periode kedua sebagai ketua kuartir cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke. Ini merupakan tahun ke-8 saya sebagai ketua kuartir daerah. Kemudian penghargaan yang didapatkan di pramuka itu saya sudah dapatkan semua itu. Dimulai dari Pancawarsa 1 sampai sekarang Pascawarsa 8. Nah, Pancawarsa 8 ini mungkin 5 kali 8 sudah 40 tahun saya mengabdi di kepramukaan. Arya Bakti saya sudah dapat, Kemelati juga sudah dapat. Nah, jadi sudah lengkap saya kalau untuk pendidikan di kuartir di pramukaan. Saya juga sudah sampai ke KPL. Oh, ya. Pelatih juga kakak kita. Kursus pelatih dasar. Saya sudah selesai sampai ke kursus pelatih dasar. Nah, KMD, KML, KPD, KPL. Lanjutan nggak ya? Sudah khatam saya KPL. Oke. Nah. Ini gelar di akademik luar biasa, gelar di kepramukaan juga sudah dilewati semua oleh Kak Tarmizi. Pendidikan di kepramukaan saya sudah selesai. Iya. Di kedinasan juga, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kepangkatan saya. Saya sudah selesai pangkat 4I sekarang, pembina utama 4I. Lalu pendidikan kedinasan saya sudah sampai PIM 1. Sudah habis saya. Nah, mentok gitu ya. PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1 saya sudah selesai. Kemudian golongan pangkat tadi itu yang terakhir saya terhitung 1 April 2022 saya mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Mencapai pangkat pembina utama 4I. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Oke, Kak, tadi panjang lebar. Mungkin teman-teman nanti kita bantu di tonton kita di layar teman-teman, nanti bisa kita tampilkan gelar beliau karena jujur kami nyebutnya kagak salah. Karena dia berurutan itu tadi, Kak. Saya sebutkan bisa. Tadi ada titipan, Kak. Aduh, Kak Tarmizi hafal dah ya dengan gelarnya. Saya hafal nanti, tapi saya kembalikan dulu ke ke pramuka. Oke, Kak. Organisasi pramuka ini merupakan organisasi yang luar biasa menurut saya. Saya mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai dengan saat ini saya di pramuka. Di Pandega saya sempat sebagai ketua Dewan Racana Universitas Sriwijaya. Di tahun 1988-89 saya ketua Dewan Racana. Nah, sampai dengan sebagai ketua kuartir cabang. Nah, ini merupakan track yang paling bagus yang harus dilalui oleh setiap generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia yang bergabung dengan kawan-kawan di kepramukaan, di organisasi pramuka,
saya yakin dan percaya ini akan melengkapi semua kekurangan-kekurangan generasi yang kita harapkan pada masa yang akan datang menjadi generasi emas di Republik Indonesia ini. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Kak Wardah. Sayang sekali sebenarnya mengapa dihapus di ekstrakurikuler. Oke. Ya, nah ini kan sayang sekali. Itu yang ramai kemarin Ya, Kak. yang ramai sekali. Saya sudah buktikan kepramukaan itu merupakan organisasi yang menurut saya terbaik sampai saat ini dalam pengembangan generasi muda, generasi muda kita, supaya generasi muda kita menjadi generasi emas yang dapat membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Iya. Lengkap di sana. Metode kepramukaan itu lengkap, bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan, kaderisasi dan lain sebagainya sudah lengkap sekali. Kita tahu seperti yang saya sampaikan ada KMD, ada KML, ada KPD, ada KPL berjenjang seperti itu. Anak-anak juga yang siaga, yang penggalang, punya tanda kecakapan, tanda keahlian dan lain sebagainya, sehingga mereka betul-betul menjadi generasi yang percaya diri. Iya. Mantap. Oke, Kak, mungkin sebenarnya kami ingin tanyakan di awal, tapi ada sedikit jawaban nih dari Kakak. Kami kan sebenarnya mau tanya juga, Kakak kan ya luar biasa secara akademik, sudah ya kita lihat dari gelar tadi aja sudah banyak. Nah, cuman maksudnya dengan Kakak luar biasa di dunia pendidikan, mungkin lalu kemudian mengikuti proses perkuliahan yang panjang, kok masih pramuka itu? Nah, sebenarnya simpelnya Kak, pramuka ini di mata Kakak itu seperti apa sih sampai akhirnya masih bertahan? Ya, bagaimana itu Kak kira-kira? Menurut saya organisasi pramuka inilah tempat kawah candra di muka penggemblengan generasi muda itu. Oke. Karena saya sudah merasakan mulai dari siaga tadi sampai dengan saat ini. Nah, sehingga sangat baik sekali diterapkan atau diikuti oleh anak-anak kita. Iya, betul. Sehingga mereka akan menjadi lebih percaya diri timbul, kemudian pengetahuannya, kerjasama, gotong royong, tepo seliro, betul, tenggang rasa, semuanya ada di pramuka. Semuanya ada di pramuka. Nah itu. Oh, dan ya memang sih Kakak juga berangkatnya dari pramuka tadi Kak ya. Betul. Secara pendidikan dahulu. Baik. Nah, mungkin boleh ini Kak, adakah mungkin secara keilmuan atau manfaat-manfaat dari pramuka yang Kakak pakai ketika di dalam dunia akademis seperti tadi yang Kakak sampaikan, banyak sekali perkuliahan yang Kakak ikuti? Ya, yang jelas disiplin. Kita sebagai anggota pramuka itu kan dasar dharma pramuka kita terapkan semua. Trisatya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Disiplin. Jangan ngomong di mulut saja. Disiplin itu macam-macam, disiplin waktu, disiplin ini semuanya. Kita ikuti. Ya, sebenarnya itulah ya nilai-nilai dari kepramukaan itu sendiri yang pada akhirnya sangat bermanfaat dan kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari seperti itu Kak. Mantap, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman, adik-adik semuanya yang mungkin sekarang lagi proses juga Kak, lagi ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, dan ini bisa jadi motivasi nih. Ada Kak Tarmizi yang beliau juga orang pramuka, luar biasa tadi diceritakan dari siaga tadi Kak ya. Sampai sekarang nih masih masih aktif di kepramukaan ya. Mudah-mudahan kita doakan Kak Tarmizi selalu aktif, sehat Kak ya. Baik Kak, izin tadi kami sebenarnya pengen dengar nama Kakak lengkap itu tadi, cuman kami takut nyebutkan kayak salah. Saya coba yang depannya saja. Boleh Kak, boleh Kak. Yang akademiknya saja. Boleh Kak. Dr. Andes Insinyur Hadi Ahmad Tarmizi, SI, SH, ST, MT, MSI, MH, PhD, MPD. Nah itu. Itu yang akademiknya. Akademik gitu Kak. Apalagi yang
Yang lain-lain itu panjang. IPU, terakhir IPU ASEAN Eng. Oke. Sertifikat yang saya dapatkan itu ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ya. Dan itu diakui oleh dunia internasional. Oke. Ada, saya contohkan IPU. IPU itu insinyur yang tingkat Indonesia. Oke. Kalau ASEAN Eng itu insinyurnya tingkat ASEAN. ASEAN kan. Nah, Oke. kemudian ada yang CRBC, CRBA, CRBC, CRBD itu sertifikat sebagai komisaris bank ataupun juga sebagai direksi bank, bisa juga itu. Oke. Dulu saya aktif juga di ini. Nah, sekarang enggak lagi ya. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi yang bidang-bidang itu, ada bidang ekonomi, ada bidang hukum, sertifikat saya itu. Nah, perlu diketahui juga saya sudah lulus sebagai advokat. Oke. Ya, sebagai advokat, pendidikannya saya sudah selesai, ujiannya juga sudah selesai. Tapi saya belum bisa ngambil sumpah karena saya sebagai pegawai negeri. Oke. Waktu ketemu dengan Pak Oto Hasibuan belum bisa katanya karena saya masih pegawai negeri, belum bisa di ini kan. Ya. Baik. Aduh, bener tapi Kak 83 itu Kak ya. Benar. Saya bisa berani bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, lengkap itu. Ayo teman-teman, 83 gelar ini. Gimana? Kami di sini baru yang satu, Kak. Saya S1-nya ada 5. S1 ada 5. S1-nya ada 5, S2-nya ada 4, S3-nya ada 2. Itu 11 gelar akademik. Kemudian yang 72 gelar lagi itu non akademik, yang sertifikat, kemudian ada pendidikan di dalam negeri, ada di luar negeri. Oke. Nah, ada yang bertanya, bagaimana bisa? Iya. Ya itu buktinya bisa saja. Simpel aja jawabnya kan. Itu buktinya bisa saja. Ada yang mengatakan juga beli, ya buktikan saja, tanya dengan apa nama universitasnya. Iya. Nah, kemudian ada juga yang bilang tidak mungkin karena S1 itu 4 tahun. Mungkin saja. Saya ngambil S1 contohnya di Universitas Saburai misalnya. Ya. Nah, S1-satunya lagi ngambil di universitas universitas terbuka. Oke. Online kan? Online. Nah, itu harus diselesaikan 4 tahun semua. Dalam waktu bersamaan ada yang saya selesaikan cuma 2 tahun. Oh, mengapa bisa seperti itu? Nah, saya contohkan. Doktorande saya itu gelarnya teknik mesin, FKIP teknik mesin. Iya. FKIP jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Nah, karena pelajarannya teknik mesin, saya kuliah lagi di sarjana teknik ST. Oke. ST ya. Nah, itu kan ahli kredit. Ada ahli kredit teknik mesin sama teknik mesin. Nah, oke. Jadi saya bisa menyelesaikan cuma 5 semester saja. Yang 5 semester yang lain itu sama pelajarannya. Iya. Ahli kredit kan? Nah, itu. Jadi dia lebih ringkas Kak ya? Lebih ringkas. Iya. Jadi ST-nya dapat, doktorandesnya dapat saya. Oke. Nah, apalagi kalau S3-nya kemarin memang berat, saya hampir 5 tahun saya baru selesai. Nah, di Universitas Sriwijaya. Kalau yang SH saya dapat sarjana hukum ya. Kemudian magister hukum. Nah, duluan magister hukum yang selesai dari sarjana hukum saya. Bisa seperti itu? Nah, mengapa seperti itu? Di Universitas Muhammadiyah menerima S1. Dindo S1 apa? Satu SPD Kak. Nah, SPD bisa ini. Apa namanya di magister hukum? Saya kan sudah punya doktorat. Oke. Saya
ngambil di Magister Hukum. Itu tidak linear maksudnya Iya, Kak, ya. tidak linear. Tapi bisa. Bisa kan? Oke. Nah, itu kan cuma 1,5 tahun di apa namanya S2. Oke. Paling lama 2 tahun S2 Ya, kan. ya. Nah, S1 ini 4 tahun. Makanya saya selesai Magister Hukum dulu baru. Nah, saya SH saya nyusul. Nyusul ya. Jadi kalau orang SH-MH, saya MH-SH. Terbalik S1 S2. Oke, ya tapi memang enggak masalah, memang bisa seperti itu Nah, kan. bisa. Kan menerima semua jurusan. Iya, ya, Magister. iya. Waktu itu memang saya ngambil S1 dulu. Sarjana Hukum. Nah, baru 1 semester saya jalan-jalan ke ini. Saya lihat ada penerima Magister Hukum. Oke. Menerima semua jurusan. Saya kan sudah punya S1. Banyak yang lain kan? Iya. Nah, sudah banyak yang lain. Daftarlah. Sarjana ekonomi saya ada, ini ada. Daftar. Nah, kalau S1-nya 4 tahun, S2-nya setahun setengah. Duluan S2 selesai. Itu. Baik. Wah, luar biasa. Tapi mungkin Kak seperti ini, izin. Ya, ini kalau kita pikir sekilas agak tidak mungkin Kak. Dengan 83 yang gelar luar biasa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Kemudian S1, saya contohkan lagi. MKDU S1 ya. Sarjana ekonomi, sarjana hukum, Dr. Andes. Kan MKDU-nya itu kan bisa diadikreditkan itu. Oke. MKDU itu agama, Pancasila, kewarganegaraan itu. Apalagi yang pelajaran-pelajaran umum itu. Iya. Nah, kita ngambil sarjana hukum, kapan ngambil sarjana ekonomi, alih kredit saja, enggak usah diikuti lagi tuh. Oke. Untuk Sudah kan Kak? Sudah, Iya. pelajaran agama. Agamanya kan pelajaran itulah. Iya. Nah, kita ini kredit namanya. Oke. Itu makanya cepat itu. Kemarin saya lihat banyak komentar, ada yang mengatakan 4 tahun. Kalau dikali 5 aja sudah 20 tahun. Oh, udah usah 4 tahun itu, udah usah di ini kan. Nah. Oke, nah ini jawabannya nih teman-teman. Ya, supaya bisa diikuti yang lain. Silakan. Mudah-mudahan Kak, mudah-mudahan kita berharap ada yang mengikuti jejak Kakak. Yang jelas saya bukan untuk memperpanjang gelar, saya untuk belajar ilmunya itu. Betul, nah, betul. Kenapa saya perlu belajar hukum? Karena saya pejabat publik. Oke, kebutuhan itu kebutuhan. Berarti. Iya, Jadi harus belajar, tahu. Kenapa saya belajar ekonomi? Waktu itu saya sebagai asisten bidang perekonomian. Waktu saya ngambil itu, jadi ngerti bidang ekonomi. Gelarnya nyusul saja. Nggak tahu-tahu sudah panjang. Nggak tahu-tahu panjang, Pak itu. Oke, baik. Ya mungkin inilah ya motivasi yang sangat luar biasa nih dari Kak Tarmizi, yang memang pada akhirnya itu tadi kita nih cari ilmunya seperti itu Kak ya. Yang penting ilmunya, bukan gelarnya. Kalau ilmunya itu kita bisa manfaatkan. Betul. Nah, itu. Jadi saya cukup linear, masih banyak yang linear. Linear Kak ya. Linear. Trandes itu teknik mesin ya. Oke. Kemudian sarjana tekniknya teknik mesin. Teknik mesin. Magister tekniknya itu teknik mesin. Mesin juga. Nah, S3 saya agrobisnis. Wow. Agribisnis. Ya, tapi disertasi saya ke agroindustri. Oke. Nah, bidang-bidang mesin pertanian itu. Nah, kan pertanian kan ada mesin-mesinnya. Iya. Nah, itu dikatakan linear, dikatakan tidak linear. Ya silakan saja siap yang menilai, tapi yang jelas dari seluruh pendidikan saya itu diakui di BKN, ya, di pemerintahan diakui. Oke. Di SK saya masuk semua. Nggak masuk semua. Nah, mantap, luar biasa. Semuanya masuk. Baik, luar biasa nih teman-teman, penjelasan dari Kak Tarmizi yang ya kita berharap terkhusus orang-orang pramuka Kak. Orang-orang pramuka yang memang ya sembari kan aktif di pramukaan dan lagi belajar juga di akademiknya. Mudah-mudahan nih bisa ngikuti jejak Kak Tarmizi nih. Baik Kak, mungkin di penghujung Kak, kami tahu Kakak juga banyak nih kesibukan ini.
motivasi Kak dikit untuk generasi muda sekarang, terkhususnya yang di Pramuka, bagaimana ke depannya Kak untuk supaya ya mungkin mengikuti Kakak atau lebih aktif lagi. Ya, Boleh Kak? yang jelas berbuatlah terbaik setiap waktu. Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang terbaik semasa hidup ini. Nah, kesuksesan itu tidak dipandang dari panjangnya gelar, kemudian tidak dipandang dari tingginya pangkat, ya, banyaknya harta dan lain-lain. Kesuksesan itu apabila seseorang itu mampu menempatkan kedua kakinya di sorga Firdaus. Nah, jadi usahakan itu, berbuatlah terbaik setiap hari sepanjang masa. Itu ciri-ciri kesuksesan di dunia akhirat. Apabila kita mampu menempatkan kedua kaki kita ini ke surga Firdaus, itulah orang sukses. Mantap. Kalau sekedar panjang gelar, ya saya yang paling panjang di Indonesia. Ya, luar biasa. Belum tentu sukses di akhirat. Ya, mudah-mudahan sukses Kak. Ya, mudah-mudahan sukses Kak. Itu saja. Berbuatlah yang terbaik. Itu yang paling penting. Berbuat yang terbaik kepada Kak, seluruh anggota Pramuka se-Indonesia ini. Ya. Mantap, luar biasa. Ya, itulah tadi teman-teman, Kak, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Tarmizi. Sebenarnya banyak hal yang masih kami penasaran. Tapi kayaknya kita dibatasi waktu. Kak izin kalau ada waktu lagi. Silakan. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi Kak. Silakan. Baik, itu saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di Ruang Tunas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.